Nabi Ibrahim nangis, Nabi Ismail nangis. Yang Ismail nangis, kakinya pojok-pojokan, kejejak-jejak tutup, batu tanah, yang akhirnya keluar dari tanah itu air yang disebut air Zam-Zam. Diteruskan nih, terusin kita. Saat itu sudah keluar air, Pak. Zam-Zam namanya. Karena di situ banyak air, yang pertama datang burung datang. Dia tahu di situ ada air, minum burung, mandi burung di situ. Karena di situ banyak burung yang berkerumun, lalu diamati oleh orang Arab dari suku Jurhum. Diamati orang-orang Arab suku Jurhum. Ini katanya biasanya gak ada burung, kok akhir-akhir ini banyak burung. Ternyata pas didatangi, dilihat air yang menyumber keluar dari dalam tanah, banjir banyak air oleh suku Jurhum. Nah, Ismail kedepannya itu menikah, Pak, dengan suku Jurhum, seorang wanita. Jurhum bangsa Arab yang melahirkan keturunannya, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim kembali ke Yerusalem bi qudratillah wa iradatihi, dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Istri yang kuat, syarat hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak. Lahir tuh laki-laki yang bernama Ishak, Nabi Ishak. Alhamdulillah, Ishak punya anak yaitu Yakub. Yakub itu dipanggil Israil. Nah, itu nama Yakub. Israil itu nama Yakub, artinya di situ hamba Tuhan. Israil itu hamba Tuhan. Jadi julukan Israil itu yang disandang oleh Nabi Yakub alaihi salam. Yakub punya anak 12. Yakub pertama Robin namanya, Samul, Jablon, Yahuda, Levi, Naftali, Habdan, Asim, Yasar, Yusuf, Bunyamin. Itu anak Nabi Yakub. Udah tahu belum nih? Kalau baik dia. Ini lagi nggak maulid, Pak. Jadi kalau saya tuh bisa tawa-tawa, Pak, kayak lek ngaji. Ya, kenapa banyak ketawa? Nanti hatinya akan mati, lupa kepada Tuhan ya nanti. Tawa-tawa cakap-cakap. Nanti hatinya mati, cuma sama Tuhan lupa. Tawa-tawa, nggak tahu. Pulang maulid udah ambil nyawanya. Ibrahim bisa selamat karena nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kila huwa Musa, qala Musa walakin hada habibu wa Musa kalimu wa mukhar.
yang diajak komunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Jadi Nabi yang diajak komunikasi dengan Allah itu Nabi Musa alaihissalam 40 hari ditinggal perintah Israel oleh Nabi Musa, dititipkan kepada saudaranya yaitu Harun selama 40 hari. Pulang 40 hari Nabi Musa membawa kitab Taurat. Setelah sampai Israel, penduduk Israel ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, mereka banyak yang menyembah sapi. Akhirnya kan Musa marah ke saudara Harun, kamu ini gak becus, kamu ini bodoh. Cuma ditinggal 40 hari, penduduk Israel banyak yang menyembah sapi. Alhamdulillah umat Rasulullah ya Pak, ditinggal oleh Rasulullah berapa? 14 abad masih tetap menyembah mengabdi kepada Allah. Itu istimewanya umat Rasulullah. Kemudian qila wa Isa qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kalhadib. Ya Allah, kalau begitu Isa kali ini Sayyidul Anbiya wa Adalul Asfiya wa Akrul Habaib. Adam bukan, Nuh bukan, Ibrahim bukan, Musa bukan, Isa ini ya Allah, kata para malaikat. Apa kata Allah? Bukan. Isa itu membawa berita bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang paling sempurna memimpin seluruh para nabi, yang paling mulia di antara orang yang mulia, yang menjadi kekasih di antara yang dikasihi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila man hadzal habibul karimul ladzi albastahu kullatal waqar. Malaikat lalu bertanya, siapakah kekasih yang mulia itu ya Allah? Siapa ya Allah yang mulia itu? Engkau berikan pakaian keagungan, pakaian kewibawaan, pakaian kebesaran. Siapa itu ya Allah? Wa tawajjahtu bi ijabil mahabati wal iftikhar, dan memakai mahkota yang penuh dengan permata yang membuat dia berwibawa. Siapa itu ya Allah? Wa nasyarta ala ra'sil asaib, dan kau turun dan kau turunkan di atas kepala Muhammad kemuliaan dan kebesaran. Qala, Allah menjawab, huwa nabiyyun mustaqalluhu min ayyibni ghalib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Allah begini, itulah Nabi Muhammad yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Lu'ay bin Ghalib. Nabi kita siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abi Manaf bin ya tahu ini mulut tiap tahun ini iya udah Nabi sampai Nabi yang Nabi udah Nabi udah tahu
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manaf bin Husain bin Kilab bin Arab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini kata ini Nabi Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, jadi sebelum Nabi kita dilahirkan, keadaan Nabi kita masih di dalam perut ibunya Aminah hamil. Makhluk yang ada di langit bergemuruh, yang ada di bumi bergemuruh, saking senangnya bahwa Aminah itu mengandung yang cikal bakal melahirkan seorang nabi besar, seorang kekasih Allah, seorang pemimpin umat manusia dunia dan akhirat, yang memberi syafaat, yang sayang kepada umatnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemuruh Pak, senang semua. Angin-angin niup dunia itu Pak dingin semua. Binatang senang, binatang orang-orang Quraisy semua saat Aminah mengandung berbahasa Arab dengan fasih. Ngomong Arabnya fasih kepada binatang, luar biasa. Waktu Rasulullah dikandung, lalu Aminah di dalam dirinya beliau bermimpi, ada yang bilang, wahai Aminah, engkau ini sedang hamil. Nanti kalau kau melahirkan, beri nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam mimpinya Aminah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau berjalan, beliau di jalan, ada binatang buas. Binatang buas itu diem Pak. Binatang kijang, kijang itu kan kalau lihat orangnya garing. Tapi ketika Rasulullah melewatinya, kijang itu diem Pak. Beda dengan kita. Ya kalau kita Pak lewat ada kijang yang lari Pak, ketakutan. Ya beda. Rasulullah SAW. Makanya di dalam maulid itu di situ dikatakan mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karim al-walidaini hauruka as-sadir mubarak ila yawman nusyuri ya nabi wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat wajah Nabi, siapapun yas'ad, pasti menjadi bahagia, senang. Kalau dia Nabi, siapapun yang memandang Nabi sini, beda dengan kita. Kalau memandang kita, maka kadang-kadang waktu gedung sama kita lihat orang gedung, ya beda. Siapapun yang memandang Nabi pasti bahagia. Ya karimal walidain, orang yang mempunyai ibu bapa yang sangat mulia. Haul kasabil mubarak, Rasulullah mempunyai sumur yang nanti di saat kita kehausan akan menikmati bagaimana dinginnya, nikmatnya sumur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi minuman kita pada hari kiamat ialah minuman yang sangat menyegarkan dan membuat kita sehat. Para jamaah sekalian,
Ya kalau kita lanjut ini, kalau cerita mobil panjang, ya mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dengan kita mengetahui sedikit tentang kisah Rasulullah yang dijelaskan di dalam kitab 3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup hati kita, menanamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dipastikan jika kita cinta kepada Rasulullah, memperingati kelahirannya, ikuti sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum